Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jos George Abrianus, NIM 2210417666. Saya dari kelas M3 semester 2. Buku yang saya pakai adalah buku manajemen pemasaran yang saya beli kemarin menggunakan e-book yang saya beli dari Bapak Adi kemarin. Saya akan membacakan tugas dari Pak Adi Makul Manajemen Pemasaran, rangkuman bab 2 tentang perkembangan pemasaran abad 21. Pendahuluan. Pemasaran untuk abad 21, pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkai proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan memangku kepentingannya. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dan jumlah yang besar. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Untuk bisnis, pengetahuan pasar dan kesadaran produk sangat penting bagi orang-orang pemasaran. Karena bisnis sedang mencari untuk menguntungkan untuk membangun kredensial di pasar masing-masing. 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut Three Law of Diminishing Return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba dan investasi. 2.2.1 Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil menengah besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan konsumen perusahaan Anda. Ketika anggaran dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil menengah besar Anda dapat sangat terpengaruh. Ketika portofolio pemasaran Anda menyusut, pengambilan yang dapat Anda peroleh dari investasi Anda bisa menyusut seiring dengan itu. 2.2.1 Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan hampir semua cara yang memungkinkan. 2.2.3 Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion. Mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. 2.2 Makmur atau boom time. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa melalui tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan meningkatkan dan menciptakan efek bola salju. 2.2.5 Transaksi pemasaran. Bagian dari menanggapi perubahan ekonomi, perusahaan dengan pesaing Anda, kecuali Anda sangat beruntung. 2.2.6 Utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan konsumen dan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. 2.2.7 Perubahan industri. Terlepas dari perubahan pesaing atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. 2.3 Pemasaran di Indonesia.
Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain ketika mereka berada pada tahap pengembangan yang sangat termasuk Cina. Dinamika perkotaan. Sangat penting memahami perbedaan dinamika yang ada tidak hanya ada di dua kota besar Jawa, Jakarta, dan Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara menuju pasar. Infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis dengan toko milik keluarga dengan toko dengan menjalankan donasi dalam berbagai kategori konsumen. Menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau konsumen di Indonesia yang terbesar dan beragam. 2.3.1 Persyaratan pelabelan di Indonesia. Barang wajib diberi label dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Pengecualian dapat diberikan hanya jika terdapat kesulitan dalam menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan arti yang mirip atau jika tidak ada kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia. 2.4 Peluang pemasaran di Indonesia. 241 Profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun pada tahun 2020. 26,2% penduduk berusia di antara 0 dan 14 tahun. Sedangkan 67,7% berusia di antara 15 sampai 64 tahun dan 6,05% berusia 65 tahun ke atas. Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, separuhnya adalah laki-laki dan sepenuhnya adalah perempuan. 24.1 Daya beli konsumen Indonesia. PDB per kapita PPP di negara ini adalah 12.301 USD pada 2019. Seperti yang diperoleh oleh Bank Dunia, gaji rata-rata di negara ini adalah sekitar 12.100 per bulan, USD 862. 24.3 Perilaku konsumen Indonesia. Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa tahun, yang tercermin dari peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan yang dibuang, sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Konsumen cenderung setia pada merek meskipun merek tersebut bukan pilihan termurah atau terutama dalam hal produk rumah tangga dan harga menjadi faktor relevan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya rangkum. Sekian dan terima kasih.